Cek, ya. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan semiotika visual kita ke materi selanjutnya. Oke, materi hari ini adalah beberapa konsep semiotika lainnya. Ada 3, tapi ini 3 konsep ini saling berhubungan gitu. Yang pertama itu difference atau perbedaan, pembedaan. Kemudian yang kedua itu sintagmatik. Yang ketiga itu paradigmatik. Nah, ketiga konsep ini sebenarnya saling berhubungan ya, satu sama lainnya. Ini juga sama, ini juga konsep-konsep yang sifatnya dasar dalam semiotika, gitu. Jadi, jangan heran kalau nanti pas menyimak materi ini, kalian mikir kalau, ngapain sih kayak ginian dipikirin gitu. Ini kan sesuatu yang sehari-hari, ya kita memikirnya pasti sesuatu yang sehari-hari yang kayak dasar banget gitu. Tapi, eee konsep-konsep ini itu penting untuk, eee, konsep-konsep selanjutnya yang bakal, mungkin lebih lebih rumit ya, gitu. Nah, di sini, cover-nya saya kasih gambar ini, gambar orang foto pakai baju kayak gini. Kalian pasti bingung kan, apa hubungannya kayak gini sama semiotika. Tapi nanti setelah, penyampaian materi ini kalian pasti bakal paham gitu ya, maksudnya apa sih foto ini tuh, gitu. Karena ini berkaitan dengan konsep-konsep yang bakal kita bahas sekarang gitu. Difference, sintagmatik, dan paradigmatik. Oke, kita mulai pertama. Jadi pertama itu difference. Jadi difference itu kalau secara harfiah itu kan perbedaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam prinsip semiotika difference itu ya perbedaan juga. Cuma gini loh. Sesuatu itu bermakna karena sesuatu itu dalam bahasa berbeda antara satu dan lainnya. Jadi namanya tanda ya, kita udah mempelajari apa itu tanda. Tanda itu bermakna karena ada tanda-tanda lain yang berbeda dengan tanda itu gitu. Walaupun mirip ya, walaupun mirip. Contohnya, kalau misal dalam bahasa verbal, ketika saya bilang ayam, kalian kan paham kan ayam gitu, binatang yang berbulu dan lain-lain. Itu berbeda dengan apa yang saya bilang ketika saya bilang ayan, ya kan? Ayan kan penyakit kan. Meskipun antara ayam dan ayan itu mirip, tapi ayam dan ayan itu maknanya berbeda. Karena apa? Karena ya tandanya berbeda gitu. Terus apa lagi? Ya itu, ayam bermakna ayam karena dia berbeda dengan ayan, berbeda dengan uh, ayak misalnya. Ayak kan mengayak ya misalnya. Seperti itu. Kucing, kucing bermakna kucing karena dia berbeda dengan misalnya kiri atau kurang atau apalagi macam-macam gitu kan. Gitu. Jadi suatu tanda itu bermakna karena ia berbeda dengan tanda-tanda yang lain. Contohnya kalau di visual apa? Contohnya logo sih. Jadi kan logo itu salah satu fungsinya itu kan pembeda ya, pembeda. Kenapa ini logo McD? Karena uh, dia berbeda dengan logo KFC, logo Pizza Hut misalnya gitu kan. Jadi antara penanda ini tuh saling berbeda tapi saling menguatkan gitu, saling apa ya? Ya karena berbeda jadi bermakna gitu. Jadi suatu tanda itu bekerja atas uh, sistem perbedaan-perbedaan atau differences. Nah, kalau misal kayak gini gimana? Kalau tadi kan udah jelas ya, uh, mereknya berbeda gitu. Ini kan McD, ini KFC, ini maknanya Pizza Hut. Ini kan
emang benar-benar beda gitu dari segi penanda ya. Dari segi penandanya bentuknya tuh emang benar-benar beda. Kayak misalnya saya bilang ayam sama kuda, itu kan emang beneran dari kata itu kedengarannya berbeda. Nah ini kalau dari visual, McD sama KFC itu emang dari visualnya udah beda banget gitu. Yang satu warnanya merah kuning, yang satu warnanya kayak gini gitu, hitam putih ya kan. Nah ini juga yang satu bulat, terus warnanya pink putih. Ini kan udah jelas-jelas beda. Tapi kalau kayak gini, ini semuanya mirip-mirip centang kan? Apakah di sini bekerja sistem perbedaan, sistem difference? Iya, gitu. Seperti yang tadi saya bilang ya, walaupun mirip, kalau beda itu maknanya beda. Contohnya ini, kalau logo Nike ya. Logo Nike ini mirip dengan logo-logo Nike yang palsu, ya kan? Ada Hike, Nike, Nike, dan lain-lain. Ini padahal mirip, tapi karena beda, maka maknanya beda. Kita bisa memaknai ini sebagai Nike palsu kan. Ini biasanya untuk mengakali apa namanya tuntutan apa copyright gitu. Jadi tanda itu bermakna karena sistem perbedaan difference gitu. Kakak adik ya, kakak adik kan biasanya miripnya mukanya. Tapi karena mukanya biarpun mirip tapi beda kan ada bedanya. Maka makna muka antara yang satu dan lainnya itu berbeda gitu. Oke, itu difference. Yang saya rasa cukup mudah untuk dipahami sih. Jadi kan sesuatu itu bermakna karena sesuatu berbeda dengan sesuatu yang lain gitu. Kita masuk ke yang agak lebih rumit nih, sintagmatik dan paradigmatik. Pertama, sintagmatik. Jadi di dalam apa namanya kesatuan tanda-tanda atau di dalam objek bahasa itu apa? Kalimat misalnya kan, poster juga objek bahasa, iklan objek bahasa, apalagi objek bahasa. Film objek bahasa, puisi objek bahasa, buku sastra objek bahasa, itu objek-objek bahasa ya. Jadi dalam objek bahasa itu biasanya terdapat dua sumbu. Ya. Sumbu pertama itu sumbu seleksi, atau disebut sumbu seleksi itu paradigma, dan sumbu kombinasi, itu disebut sintagma. Jadi kesatuan antara sumbu paradigmatik ya, kesatuan antara seleksi-seleksi itu menjadi kombinasi, ya kan? Saya menyeleksi ini. Udah diseleksikan kesemuanya itu jadi kombinasi. Contohnya biar gampang di samping ini, ya, gambar ini. Ini kan gambar ini tuh kombinasi dari seleksi ya. Kombinasi dari apa aja coba? Kombinasi dari ini tipografi Black Friday. Kombinasi jadi ada Black Friday, terus ada foto produk meja ini, terus ada nama produk dan harga, terus ada slogan, terus ada logo brand. Ini kan seleksi, ini diseleksikan ini. Kesatuan dari semua ini itu jadi kombinasi gitu. Kesatuan semuanya itu namanya sintagmatik. Ya. Elemen ini kan elemen ini, elemen ini, elemen ini, elemen ini, elemen ini bersatu jadi sintagmatik. Gitu. Kalau susah mengerti, gampangnya ini kalimat ya. Kalimat itu kan kesatuan dari elemen-elemen apa? Elemen-elemen kata, ya kan? Ayah pergi ke pasar. Kalimat ayah pergi ke pasar itu kan kesatuan dari elemen-elemen kata ayah pergi ke pasar, ya kan? Dan kita bisa paham itu karena itu menyatu. Itu dinamakan kalimat. Nah, ini dinamakan apa? Kesatuan kesemua ini.
iklan ya. Ini sintagmatik iklan. Kombinasi yang menjadikan sesuatu menjadi iklan. Kenapa ini iklan? Kenapa ini bukan foto biasa? Atau kenapa ini bukan katalog? Atau kenapa ini bukan foto jurnalistik? Ini pertanyaan sintagmatik nih. Karena kombinasi kesemuanya ini sesuai dengan konvensi iklan cetak. Ada nama produk, ada foto produk, ada slogan, ada logo. Kesatuan semua ini tuh udah menjadi konvensi bahwa kesatuan elemen-elemen tersebut itu iklan cetak. Oke, kalau bingung gini nih. Coba kalau saya hapus elemen, ada beberapa elemen deh, saya hapus. Jadi kombinasinya saya ubah ya. Susunannya saya ubah, saya hapus beberapa elemen. Apakah ini masih iklan? Kalian kan mulai bingung kan? Nah, ketika elemen-elemennya tidak memenuhi syarat konvensi iklan, dia tidak menjadi iklan. Ya kan? Kalau kalian lihat ini, apakah kalian bisa memaknai bahwa ini iklan? Enggak kan, yang kayak gini, foto kayak gini kan biasanya apa? Foto katalog aja biasa, ya kan? Gitu. Itu namanya sintagmatik. Jadi kombinasi elemen-elemen itu menghasilkan makna keseluruhan. Apabila salah satu elemennya dihilangkan, mungkin bisa bisa merubah makna tersebut gitu. Ini sebenarnya kita bisa cari ini di mana-mana ya. Maksudnya nggak cuma di iklan dan di kalimat, ya kan? Contohnya misalnya ya di di iklan TV deh, di iklan TV. Iklan TV, apa bedanya iklan TV sama film pendek? Sama-sama aja kan video. Bedanya itu sintagmatiknya gitu. Bedanya antara iklan TV dan film pendek itu di sintagmatiknya. Apa elemen yang membuat sesuatu menjadi iklan TV? TV ads. Ada brand kan di situ. Di akhirnya biasanya ada logo ya kan, logo brand. Dua-duanya sama-sama terdiri atas cerita kan, narasi. Film pendek ada ceritanya. Iklan juga ada ceritanya. Tapi yang satu kenapa disebut iklan TV, yang satu kenapa disebut film pendek? Ini mah iklan nih. Ya kan? Karena di akhirnya biasanya ada produk atau logo brand. Terus biasanya juga ada slogan atau ajakan persuasif ya yang merayu untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa. Coba kalau iklan TV kita hilangkan nih, hapus elemen itunya ajakan untuk membeli dan produk dan logo merek. Ya udah dia jadi film pendek kan mungkin. Karena apa? Karena tidak sesuai sintagmatiknya dengan konvensi iklan TV gitu. Tidak sesuai dengan iklan TV pada umumnya yang sudah disetujui oleh masyarakat gitu. Itu namanya sintagmatik. Ya, ini kalau yang tadi kan kita bisa paham bahwa ini tuh iklan cetak gitu. Tapi ketika dia hapus beberapa elemennya, kita mulai ini mah foto katalog ya kan. Itu namanya sintagmatik. Kenapa ini foto katalog? Karena dia terdiri atas kombinasi
kombinasi paradigmatik, ya, elemen foto meja dan harga. Kombinasi itu kan udah diterima oleh masyarakat bahwa kalau ada foto terus ada harga dan ada nama produk, itu tuh foto katalog gitu, yang biasa di website dan lain-lain kan. Itu satu, itu sintagmatik. Nah, sintagmatik kan urutannya kombinasi, tapi dia ada di mana-mana gitu. Ada di iklan, ada di kalimat, ada di berbagai macam bahasa, bahasa visual, ada bahasa verbal, ada di bahasa tekstual. Tapi punya berbeda karakteristik antara sintagmatik di bahasa verbal dan sintagmatik di bahasa visual. Bedanya apa? Bedanya di aturan. Jadi ada aturan. Sebenarnya kan di bahasa itu ada aturan. Aturan di bahasa verbal dan tekstual apa? Grammar kan ya. Ada grammar. Grammar itu tata bahasa. Biasanya ketat tata bahasa di bahasa verbal dan bahasa tekstual itu ketat gitu. Kalau udah grammarnya subjek, predikat, objek, ya udah harus kayak gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Kita harus menggunakan aturan itu untuk dimengerti, untuk dipahami gitu. Ayah pergi ke pasar. Ya harus kayak gitu susunannya gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba pergi ke pasar ayah. Orang jadi nggak paham kan? Karena apa? Karena nggak sesuai aturan. Nggak sesuai aturan para sintagmatik. Nggak sesuai aturan cara untuk mengurutkan elemen-elemen gitu. Jadi elemen-elemen dalam bahasa verbal itu udah diatur cara mengurutkannya, ya kan? Sama seperti bahasa Inggris juga ada aturannya kan, grammarnya ada. Nggak bisa tiba-tiba my dad market go to, nggak paham kan pasti orang Inggris, apa sih grammarnya nggak jelas ya kan. Itu jadi ada aturan yang ketat dalam bahasa verbal dan tekstual. Tapi kalau di bahasa visual biasanya aturan itu nggak terlalu ketat. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, urutan misalnya urutan logo ya, sintagmatik logo. Logo kan biasanya terdiri atas dua elemen. Yang satu elemen gambar, misalnya elemen gambar ini bisa berupa simbol, ilustrasi, huruf, dan lain-lain ya. Terus elemen tulisan. Tulisan itu tipografi ya. Elemen gambar itu misalnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini elemen gambar nih. Nah, di dalam bahasa visual khususnya logo itu tidak ada konvensi bahwa urutannya harus gambar dulu terus tulisan, terus tipografi. Nggak ada aturan harus. Atau harus gambar di atas terus di bawah tulisan. Nggak ada tipografi. Nggak ada. Nggak ada aturan kayak gitu. Jadi aturannya masih lebih luas gitu. Masih lebih bebas, lebih fleksibel dibandingkan bahasa verbal. Ini dari penelitian tesis saya ya. Jadi saya menemukan bahwa ya itu emang maksudnya nggak seperti apa namanya, ada salah satu peneliti semiotik juga, dia bilang nggak ada aturan yang terlalu rigid gitu di dalam identitas logo sintagmatiknya. Nah, saya coba cari, nah ternyata kayak gini emang gitu. Maksudnya nggak ada aturan bahwa harus ini, kemudian muncul ini. Kayak di bahasa tekstual kan harus subjek, predikat, objek. Nah, di dalam bahasa visual itu enggak gitu. Bisa sintagmatiknya itu logogram terus logotype ya, dari kiri ke kanan. Bisa juga kiri ke kanannya sebaliknya. Jadi logotype dulu terus baru logogram ya. Contohnya Puma, Reebok. Terus bisa juga atas ke bawah ya. Dari atas itu logogram terus di bawahnya logotype. Contohnya Channel, Adidas, Comme des Garçons itu. Bisa juga sebaliknya dari yang ini. Jadi atasnya logotype, bawahnya logogram. Atau lainnya, tiba-tiba di tengah misalnya. Macam-macam gitu. Jadi sintagmatik di dalam bahasa visual logo itu
lebih luas ya, lebih fleksibel. Tapi bukan berarti nggak ada aturan, nggak ada konvensi bahwa secara sintagmatik logo tuh harus gini. Ada aturannya gitu. Aturannya apa? Ya contohnya ini, kombinasi dari logogram dan logo type itu kita biasa kenal sebagai itu logo gitu. Jadi logo itu biasanya terdiri atas dua itu. Apalagi merek-merek yang baru. Kalau merek yang lama biasanya udah dengan logogram aja udah cukup gitu kan. Kayak Nike cuma centang doang juga orang udah paham bahwa itu Nike. Gitu. Tapi biasanya ya secara umum sintagmatik logo itu terdiri atas dua elemen ini gitu. Oke, itu sintagmatik. Kemudian apa sih paradigmatik? Kalau sintagmatik kan keseluruhan ya fokusnya. Kalau paradigmatik itu elemen-elemennya, fokusnya ke elemen-elemennya. Jadi kalau sintagmatik itu makna itu hasil dari keseluruhan elemen-elemen ya. Keseluruhan kombinasi elemen-elemen itu menghasilkan makna. Oke, itu sintagmatik. Kalau paradigmatik itu maknanya seperti itu karena elemen yang muncul itu gitu. Ya kan? Gambar yang tadi kan kita bisa memaknai bahwa itu iklan meja oleh IKEA, ya kan? Gambar yang ini. Iklan meja brand IKEA. Ya kan maknanya itu kan gampang kan? Tapi maknanya bisa berubah kalau elemen salah satunya diganti. Ini diganti baju. Ketika gambarnya kayak gini kalian mulai bingung kan? IKEA emang jualan baju, ya kan? Ini iklan baju berarti ya, gitu. Jadi suatu eh, makna objek bahasa itu bermakna karena elemen gitu, karena elemennya. Kalau elemennya dirubah satu, maka maknanya jadi beda. Bedanya sama sintagmatik apa? Kalau kalau di sintagmatik kan kalau misal salah satu elemennya dihilangkan, maka maknanya jadi beda. Kalau di paradigmatik, kalau misal salah satu elemennya diubah, maka maknanya jadi beda. Ya, beda ya. Yang satu dihilangkan, yang satu diubah gitu. Jadi kemunculan salah satu elemen ini berdampak pada keseluruhan makna. Jadi elemen yang hadir menentukan makna, ya kan? Ini kan di sini kalian udah mulai bingung. Kok IKEA iklannya baju? Apalagi kayak gini. Udah makin jelas kan? Wah, ini mah iklan Uniqlo nih jualan baju. Padahal mirip sama yang ini. Tapi maknanya bisa jauh berbeda dengan ini. Kenapa? Karena elemen yang hadir berubah gitu. Ya kan? Minum kopi dulu. Oke, lanjut. Nah, ini. Sebenarnya hal-hal sintagmatik dan paradigmatik ini kita temui di kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin kita nggak sadar aja atau ya itu kan karena terlalu keseharian gitu. Tapi kalau misalnya diteliti sebenarnya bisa gitu. Ini yang dasar-dasar ya. Jadi misalnya ini, kita kan bisa memaknai sandal ini sandal merek Vans, ya kan? Karena apa? Karena sintagmatik dan paradigmatiknya gitu. Karena ada logo Vans, maka ini sandal selop Vans. Coba elemen paradigmatiknya saya ubah nih. Gambar centang. Maknanya jadi berubah nggak? Berubah gitu. Secara sintagmatik nih, secara sintagmatik ini maknanya sandal bermerek Vans. Sandal bermerek ya. Kalau salah satu elemennya saya hilangkan, logonya saya hilangkan, apakah itu tetap sandal bermerek? Nggak ada logonya nih. Enggak kan gitu. Jadi
Kalau salah satu elemennya dihilangkan, itu jadi maknanya berubah. Satu. Secara paradigmatik, kalau salah satu elemennya diubah, maka maknanya berubah. Kayak tadi kan, elemennya satu nih diubah nih. Sandal bermerek Vans. Elemen logonya diganti jadi centang. Maka maknanya jadi sandal bermerek Nike, ya kan? Karena apa? Karena elemennya berubah gitu dari yang logo Vans jadi logo Nike. Kalau ganti nih elemennya bukan sandal, sepatu. Apakah maknanya tetap sandal bermerek Vans? Enggak dong, ya kan? Karena elemennya berubah, elemennya jadi sepatu, maka maknanya jadi sepatu gitu. Nah, dari hal-hal yang dasar itu sebenarnya kita bisa meneliti kehidupan keseharian kita karena ya keseharian kita sebenarnya isinya ya sintagmatik dan paradigmatik gitu. Contohnya apa nih? Gambar ini. Ini kalau misal ya bangunan kayak gini kan mirip masjid ya, mirip masjid gitu. Ada kubahnya dan segala macam. Tapi ini tuh sebenarnya coba kalau kalian lihat elemen ini. Ya, ada salib di situ gitu. Apakah ini masjid? Bukan ya. Karena apa? Karena simbol di atasnya itu salib. Kalau simbol di atasnya diganti bulan bintang, maknanya berubah nggak? Berubah gitu. Jadi antara gereja dan salib itu, maaf, antara gereja dan masjid itu perbedaannya di apa? Apakah di bentuk bangunan? Enggak kan? Bentuk bangunan bisa sama, tapi ternyata bedanya gereja dan masjid itu cuma di simbol. Ya, kalau masjid diubah atasnya jadi ada simbol salib, ya orang mikirnya bukan masjid dong, itu jadi gereja. Sama seperti sebaliknya gitu. Makanya saya suka heran ya, masjid-masjid yang baru-baru di Indonesia itu banyak banget pakai kubah. Entah kenapa ini banget gitu, apa namanya, sangat terobsesi dengan kubah. Padahal kubah tuh belum tentu masjid. Kubah tuh bukan simbol Islam gitu kan. Di Rusia ini katedral kubah. Ternyata kan secara esensial itu yang paling signifikan, elemen paling signifikan dari suatu apa namanya, suatu tempat ibadah itu simbolnya kan. Gitu. Ternyata yang esensial ya salib atau apa namanya, atau swastika atau bulan bintang misalnya seperti itu. Bahkan yang menarik lagi ya, bahkan Masjid Agung Kasepuhan nggak ada bulan bintang di atasnya. Tapi kita memaknai itu sebagai masjid. Ini menarik juga kan, bahwa ternyata simbol bulan bintang pun nggak penting-penting banget dalam suatu tanda masjid gitu. Itu soal semiotika di dalam bangunan ya. Ini ada di berbagai macam. Di ruangan juga ada semiotika sintagmatik paradigmatik yang misalnya kelas ya. Kenapa suatu ruangan disebut kelas? Karena ada papan tulis misalnya, karena ada meja, karena ada kursi-kursi untuk murid. Misalnya saya ubah nih, kursi-kursinya saya hilangin, tetap ada papan tulis, mejanya saya hilangin, saya taruh kasur. Apakah itu tetap kelas? Karena ada kasur, kan jadi orang tuh berpikiran lain ya. Kok ada kasur? Ini kamar apa ya? Nah gitu. Itu paradigmatik. Itu paradigmatik. Oke, kita lanjut. Nah, udah selesai ternyata. Gitu, soal sintagmatik dan paradigmatik. Jadi kesimpulannya apa buat ya kalau misalnya bikin desain itu kita harus tahu juga ya konvensi-konvensi di dalamnya gitu. Untuk membuat iklan, untuk membuat katalog dan lain-lain.
gitu. Oke, mungkin segitu dari saya. Apabila ada pertanyaan soal materi ini, kita bisa diskusikan setelah video ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.